Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan ini teman-teman ya, jangkrik alam sama jangkrik genggong ya teman-teman, atau jangkrik yang besar-besar nih teman-teman. Jadi bisa kita lihat ya di sini teman-teman. Ini jangkrik ternak ya teman-teman. Seperti yang biasa sering digunakan oleh semua para kicau mania ya teman-teman ya. Dan yang ini jangkrik alam teman-teman. Jadi jangkrik yang kecil-kecil itu teman-teman ya. Jangkriknya kecil-kecil dan padat ya teman-teman. Kalau yang genggong tadi itu berair teman-teman. Jadi lebih besar, kandungan airnya lebih besar, lebih banyak teman-teman. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya teman-teman, agar channel ini terus berkembang untuk hal-hal sharing seperti ini teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Untuk jangkrik genggong ini teman-teman. Jadi apa sih fungsi dan perbedaannya sama jangkrik alam ya teman-teman? Sebenarnya jangkrik ini sama aja teman-teman. Sama kayak halnya kita sebagai manusia, ada yang suka nasi, ada yang suka nasi jagung, ada yang suka sama sayur-sayur saja. Nah, sama kayak burung-burung kita ini teman-teman. Jadi jangkrik genggong ini atau jangkrik ternak yang besar-besar ini, kalau kita kasihkan ke burung kita, itu apa efeknya teman-teman? Jadi yang dilihat itu adalah efek dari apa yang dimakan sama burung kita teman-teman. Jadi itu yang harus kita pakai. Jadi harus kenali dulu karakternya. Kalau misalnya si A suka makan nasi, si B tidak suka makan nasi. Nah, tapi si B ini kita paksa untuk makan nasi. Apa yang akan timbul teman-teman? Mungkin pencernaannya jadi kurang bagus. Kemudian kotorannya terlalu cair atau diare, seperti itu teman-teman kalau di manusia ya teman-teman ya. Tapi kalau di burung itu halnya sama aja teman-teman. Ada yang kita kasih jangkrik ini kotorannya bagus-bagus teman-teman, kemudian tubuhnya semakin lincah, kemudian burungnya semakin berkicau dengan bagus, bisa buka-buka ekor, materinya bagus ya teman-teman ya. Ada yang burung B-nya kita kasih jangkrik genggong dengan takaran yang sama, misalnya 55 atau 33, burungnya tambah jelek, tambah lemas, kemudian kotorannya tambah encer ya teman-teman. Nah, sama halnya seperti itu teman-teman. Jadi kita harus mengenali karakter burung kita sendiri teman-teman. Jadi semua ini baik alam ataupun genggong itu bagus teman-teman. Tidak ada yang tidak bagus. Cuman kita sesuaikan dengan efek dari yang kita kasih ke burung kacernya itu teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan dua-duanya ada yang cocok teman-teman kepada burung kita dalam satu burung itu. Ada yang tidak cocok, mungkin cocok salah satunya. Nah, jangkrik genggong ini memang banyak mengandung air ya teman-teman. Jadi kalau kita kalau kita kasih makan ke burung, mungkin kepalanya sama kakinya kita potong, itu nanti kan dia akan banyak mengandung air teman-teman. Beda halnya dengan yang si alam ini. Si alam ini jangkriknya lebih sedikit kadar airnya. Makanya kalau kita browsing, kalau kita lihat-lihat kandungan dalam kedua jangkrik ini memang sama-sama mengandung protein. Cuman proteinnya lebih tinggi yang si jangkrik ternak ini teman-teman. Karena juga banyak mengandung air. Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya
kacer yang seperti apa yang cocok untuk dua jangkrik ini teman-teman. Karena pastinya akan berbeda hasilnya kalau kita kasih jangkrik alam dengan jangkrik genggong ini teman-teman. Atau jangkrik kalau bahasa di daerah kalian kan berbeda-beda, ada yang genggong, ada yang ini jangkrik ternak. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangkriknya seperti ini, yang besar-besar, yang ini yang kecil teman-teman. Oke. Yang jangkrik genggong mungkin itu ya teman-teman. Proteinnya lebih besar, kadar airnya lebih banyak. Cuman harus kita kasihkan ke burung itu sesuai karakternya, sesuai hasil dari kalau kita kasih efeknya apa itu ya teman-teman. Jadi saya tidak menggurui harus pakai jangkrik ini, harus pakai jangkrik enggak teman-teman. Jadi kalian harus tahu kegunaannya dan efek dari kegunaan tadi teman-teman. Nah, oke teman-teman ya. Selanjutnya kita ke jangkrik alam teman-teman. Jangkrik alam ini yang biasanya sering digunakan ke burung murai ya teman-teman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin cucak hijau ya mau, kemudian si kacer ini ya banyak yang pakai teman-teman. Tapi kita harus kembali lagi efek dari yang kita kasihkan teman-teman. Jadi tidak asal semuanya kita kasih, karena kita bermain burung ini harus pakai logika juga teman-teman. Karena kita tidak bisa tahu yang dimaksud oleh burung. Kalau burung bisa memilih enak teman-teman. Saya mau milih jangkrik alam aja, saya mau milih jangkrik genggong, saya mau kasih kerutu aja, saya mau Hongkong saja. Nah kalau bisa mengerti itu enak teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Jadi untuk jangkrik alam ini kalau saya cocoknya untuk burung-burung yang memang bisa dikatakan pada waktu seperti musim-musim seperti ini ya teman-teman ya. Musim-musim yang dingin seperti itu mungkin saya kasih jangkrik alam teman-teman, karena kadar airnya lebih sedikit dan lebih keras ya teman-teman. Jadi menurut saya kacer-kacer atau burung-burung yang lain pada waktu musim-musim dingin seperti ini saya bisa kasih jangkrik alam teman-teman, karena kadar proteinnya kadar airnya lebih sedikit gitu teman-teman. Jadi memang jangkrik alam ini kecil-kecil teman-teman. Kalau dikasihkan ke burung yang sangat lahap atau mungkin yang beringas itu teman-teman, kalau sekali makan kan ada yang sampai 10. Kadang kalau pakai jangkrik genggong mungkin burung bisa cuma 5. Kalau jangkrik biasa, jangkrik alam bisa 10, karena kan besarnya sama kecilnya teman-teman. Jadi sama kayak halnya kita makan teman-teman. Jadi kalau kita makan singkong mungkin bisa kita habis 3. Kalau kita makan nasi bisa pakai 5 centong, 6 centong. Nah itu loh teman-teman perbedaannya. Jadi kita harus pakai logika teman-teman. Jadi jangkrik alam ini cocok jika dikasihkan ke burung pada waktu musim penghujan teman-teman. Kalau menurut saya, karena efeknya bikin burung ini badannya singset teman-teman. Kalau menurut saya, kalau ini di burung saya ya teman-teman ya. Jadi semua jangkrik ini bagus, tidak ada yang jelek teman-teman. Tinggal kita memahami karakter burung kita masing-masing, cocoknya pakai jangkrik mana seperti itu. Karena efek dari kedua jangkrik ini berbeda teman-teman. Kalau pernah saya pakai itu jangkrik alam pada waktu musim panas, efeknya luar biasa teman-teman. Burung mudah naik emosinya. Nah, itu menurut saya teman-teman ya. Kalau pada waktu musim dingin mungkin bisa toleransi teman-teman, karena suhu dingin ya pada waktu mendung musim hujan seperti ini. Oke ya teman-teman ya, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya, sedikit pengalaman saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng ya teman-teman, agar pada waktu saya ngupload video ada notifikasi yang keluar dari YouTube kalian teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.